Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salmia. Saya akan menjelaskan tentang biaya berdasarkan pesanan. Job order casting menyediakan jasa yang berbeda kepada setiap pelanggan. Pesanan job suatu unit atau serangkaian unit yang berbeda. Contohnya, percetakan, konstruksi, pembuatan perabotan, perbaikan mobil, dan jasa kecantikan lainnya. Job order casting, sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan. Job order casting, sistem atau metode pengakumulasian atau pengumpulan biaya produksi untuk menentukan harga pokok produk pada perusahaan yang menghasilkan produk atas dasar pesanan. Tujuan penggunaan JOC, Job Order Casting, untuk menentukan harga pokok produk dari setiap pesanan, baik harga pokok produk secara keseluruhan tiap pesanan maupun persatuan. Proses costing, secara besar-besaran memproduksi produk yang hampir sama atau sejenis. Contoh, perusahaan makanan, semen, bahan baku, dan bahan kimia. Biaya suatu unit produk identik dengan biaya produk lainnya. Proses costing yang pertama, perusahaan dengan sistem proses mengakumulasi biaya produksi berdasarkan proses atau departemen untuk suatu periode waktu tertentu. Yang kedua, terdapat pengakuratan output proses selama periode tertentu. Yang ketiga, biaya per unit dihitung melalui pembagian proses dengan output pada periode terkait. Karakteristik produksi berdasarkan pesanan. Yang pertama, sifat produksi terputus-putus atau intermittent. Yang kedua, tujuan produksi untuk memenuhi pesanan. Yang ketiga, bentuk produksi sesuai dengan spesifikasi pesanan. Yang keempat, dasar produksi atas dasar order. Contoh, perusahaan yang berproduksi berdasarkan pesanan yaitu perusahaan mobil, perusahaan modistik, perusahaan industri pesawat terbang, industri gelang kapal, dan lain-lain. Karakteristik pengumpulan biaya produksi berdasarkan job order costing. Yang pertama, ada biaya produksi meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik dikumpulkan secara individual untuk tiap-tiap pesanan. Yang kedua, biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung dibebankan secara langsung terhadap pesanan yang bersangkutan. Yang ketiga, biaya overhead pabrik BOP dibebankan kepada tiap-tiap pesanan atas dasar tarif yang ditentukan di muka. Yang keempat, untuk mengumpulkan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan BOP pada tiap-tiap pesanan digunakan kartu harga pokok pesanan. Harga pokok produk persatuan dihitung sebagai berikut. Harga per unit sama dengan biaya untuk pesanan tertentu dibagi jumlah pesanan. Contoh kartu biaya pesanan, ada biaya bahan baku, keterangan, kertas X 850.000, tinta B 500.000 dijumlah jadi 1.350.000, biaya tenaga kerja, nomor kartu jam kerja ada 900.000 dijumlah jadi 900.000, biaya overhead pabrik, dasar, PTKL, tarifnya 150%, jumlahnya 1.350.000, dijumlah jadi 1.350.000, dan dijumlah keseluruhannya jadi 3.600.000. Karakteristik pengumpulan biaya produksi berdasarkan job order costing. Mengelompokkan biaya dalam kategori fungsional. Yang pertama, biaya produksi, biaya yang berkaitan langsung dengan pembuatan barang. Yang kedua, biaya non-produksi, biaya yang berkaitan dengan fungsi perencanaan, pengembangan, pemasaran, distribusi, layanan pelanggan, dan administrasi umum. Biaya produksi, biaya bahan baku langsung, bahan yang dapat ditelusuri ke barang atau jasa yang diproduksi, dapat langsung dibebankan ke dalam produk. Contohnya, besi pada mobil, kayu pada perabotan rumah, alkohol pada tisu pembersih muka, dan lain-lain.
Biaya tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung, tenaga kerja yang dapat ditelusuri pada barang atau jasa yang sedang diproduksi. Contohnya, karyawan yang mengubah bahan baku menjadi produk atau menyediakan jasa kepada pelanggan. Biaya overhead. Semua biaya produk selesai, bahan langsung, dan tenaga kerja langsung. Contohnya, listrik, pengawasan, pajak, penyusutan mesin, biaya lembur, karyawan, dan sewa mesin. Selanjutnya ada biaya non-produksi, biaya penjualan dan administrasi. Terdapat dua kategori biaya non-produksi yang lazim, biaya penjualan dan biaya administrasi. Biaya penjualan, biaya-biaya yang diperlukan untuk memasarkan, mendistribusikan, dan melayani produk atau jasa. Contohnya, gaji dan komisi tenaga penjualan, biaya iklan, pergudangan, dan pengiriman. Biaya administrasi seluruh biaya yang berkaitan dengan penelitian, pengembangan, dana administrasi umum yang tidak dibebankan kepada biaya pemasaran maupun produksi. Contohnya, gaji eksekutif puncak, gaji pegawai kantor, honor pengacara, mencetakkan laporan keuangan. Arus biaya yang berhubungan, biaya total pekerjaan, biaya aktual, bahan baku langsung, biaya aktual tenaga kerja langsung, dan overhead yang dibebankan. Jurnal pencatatan biaya bahan baku. Jurnal-jurnal untuk mencatat transaksi-transaksi yang berhubungan dengan bahan baku adalah sebagai berikut. Yang A. Jurnal untuk mencatat pembelian bahan baku. Persediaan bahan baku masuknya ke debit, utang dagang atau kas masuknya ke kredit. Yang B. Jurnal untuk mencatat pemakaian bahan baku. Barang dalam proses masuknya ke debit, persediaan bahan baku masuknya ke kredit. Jika rekening barang dalam proses dipecah menurut elemen biaya produksi, maka jurnalnya adalah barang dalam proses biaya bahan baku masuknya ke debit, persediaan bahan baku masuknya ke kredit. Yang C. Jurnal untuk mencatat pembelian retur. Utang dagang atau kas masuknya ke debit, persediaan bahan baku masuknya ke kredit. Jurnal pencatatan biaya tenaga kerja. Yang A. Jurnal untuk mencatat kewajiban gaji dan upah. Gaji dan upah masuknya ke debit, utang gaji dan upah masuknya ke kredit. Yang B. Jurnal untuk mencatat pembayaran gaji dan upah. Utang gaji dan upah masuknya ke debit, kas masuknya ke kredit. Yang C. Jurnal untuk mencatat alokasi gaji dan upah. Barang dalam proses BTKL masuknya ke debit, BOP sesungguhnya BTKTL masuknya ke kredit. Biaya administrasi gaji bagian pemasaran masuknya ke debit, biaya administrasi gaji bagian administrasi masuknya ke debit, gaji upah masuknya ke kredit. Jika rekening barang dalam proses dipecah menurut elemen biaya produksi, maka rekening barang dalam proses diganti dengan barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung. Jurnal pencatatan biaya overhead pabrik 1. Yang A. Jurnal untuk mencatat BOP sesungguhnya. BOP sesungguhnya masuk ke debit, persediaan bahan penolong masuknya ke debit, biaya sewa masuknya ke debit, biaya listrik masuknya ke debit, biaya asuransi pabrik masuknya ke debit, berbagai macam rekening yang dikredit. Yang B. Sesungguhnya untuk mencatat pembebanan BOP berdasarkan tarif yang ditentukan di muka, barang dalam proses masuknya ke debit, BOP dibebankan masuknya ke kredit. Jika rekening barang dalam proses dipecah menurut elemen biaya produksi, maka jurnalnya adalah barang dalam proses BOP masuknya ke debit, BOP dibebankan masuknya ke kredit. Jika rekening barang dalam proses dipecah menurut elemen biaya produksi, maka jurnalnya adalah barang dalam proses BOP masuknya ke debit, BOP dibebankan masuknya ke kredit.
Jurnal pencatatan biaya overhead pabrik 2. Yang C. Jurnal untuk penentuan BOP dibebankan. BOP dibebankan masuk ke debit, BOP sesungguhnya masuk ke kredit. Yang D. Jurnal untuk mencatat selisih BOP. Jika BOP sesungguhnya lebih besar daripada BOP dibebankan, selisihnya bersifat tidak menguntungkan. Dan di jurnal, selisih BOP masuk ke debit, BOP sesungguhnya masuk ke kredit. Jika BOP sesungguhnya lebih kecil daripada BOP dibebankan, maka selisihnya bersifat menguntungkan. Dan di jurnal, BOP sesungguhnya masuk ke debit, selisih BOP masuknya ke kredit. Jurnal mencatat produk selesai untuk mencatat barang yang diserahkan dari produk ke bagian. Persediaan barang jadi masuknya ke debit, barang dalam proses masuknya ke kredit. Jika rekening, barang dalam proses dipecah menurut elemen biaya produksi, persediaan barang jadi masuknya ke debit, barang dalam proses BBB masuknya ke kredit, barang dalam proses BTK masuknya ke kredit, barang dalam proses BOP masuknya ke kredit. Jurnal pencatatan barang dalam proses akhir untuk mencatat persediaan barang proses akhir. Periode persediaan barang dalam proses masuknya ke debit, barang dalam proses masuknya ke kredit. Jika rekening, barang dalam proses dipecah menurut elemen biaya produksi, persediaan barang dalam proses masuknya ke debit, barang dalam proses BBB masuknya ke kredit, barang dalam proses BTK masuknya ke kredit, barang dalam proses BOP masuknya ke kredit. Jurnal pencatatan barang selesai kepada pemesanan. Jurnal untuk mencatat harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan masuknya ke debit, persediaan barang jadi masuknya ke kredit. Jurnal untuk mencatat hasil penjualan. Kas atau piutang dagang masuknya ke debit, penjualan masuknya ke kredit. Income statement. Ada penjualan dikurangi HPP, margin kotor, dikurangi beban penjualan dan administrasi, beban penjualan, beban administrasi, dan ada laba operasional. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.